Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Sabta selaku dosen pengampu akuntansi perpajakan. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pemahaman kami terkait konsep dasar akuntansi komersial dan fiskal. Topik ini kami anggap penting karena dalam proses mempersiapkan presentasi ini kami telah berusaha untuk melakukan kajian literatur, diskusi kelompok, serta pengolahan data yang relevan agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami untuk teman-teman. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, saya Muhammad Abi Farhan. Yang kedua itu ada Sadam Hadafi. Yang ketiga itu ada Fikri Al-Rashid. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Demikian, selanjutnya akan masuk ke pembahasan yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Pembahasan pertama di sini itu ada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Di sini itu laporan keuangan komersial disusun berdasarkan PSAK. Terus laporan keuangan komersial itu terbagi menjadi 5 jenis: laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Fungsi dari laporan keuangan komersial ini itu digunakan oleh pengguna internal dan eksternal, investor atau kreditur manajemen. Biasanya dipakai oleh pengguna internal dan eksternal. Selanjutnya itu ada laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal itu fokus pada perhitungan laba fiskal untuk dasar pajak terutang. Yang kedua itu disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan UU nomor 36 tahun 2008 dan UU HPP tahun 2021. Dalam laporan keuangan fiskal ini komponen utamanya itu ada 3. Yang pertama itu laporan posisi keuangan fiskal, yang kedua perhitungan laba rugi fiskal, yang ketiga kertas kerja rekonsiliasi. Selanjutnya di sini kita membahas definisi. Yang pertama itu ada definisi akuntansi. Akuntansi sendiri itu seni mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat transaksi atau keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan. Itu pendapat menurut Sumarsan 2017. Yang kedua itu ada definisi pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat pemaksaan tanpa imbalan langsung. Itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ini di sini tuh di sini bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung, itu maksudnya timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak. Yang ketiga itu ada definisi akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan proses mencatat transaksi keuangan terkait pajak untuk menyusun laporan keuangan fiskal sebagai dasar SPT pajak penghasilan. Selanjutnya di sini kita akan membahas perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Yang pertama itu dalam aspek penyusunan, dasar penyusunan. Kalau akuntansi komersial itu berpatok pada PSAK, sedangkan kalau akuntansi fiskal itu
berpatoknya pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan HPP 2021. Selanjutnya, untuk fokus akuntansi komersial berfokus pada semua laporan keuangan, sedangkan kalau untuk akuntansi fiskal hanya berfokus pada laporan laba rugi. Yang ketiga itu ada tujuan akuntansi komersial. Tujuan dari akuntansi komersial sendiri itu untuk informasi umum untuk pengguna. Sedangkan akuntansi fiskal itu tujuannya untuk perhitungan pajak terutang. Yang terakhir itu ada penggunanya. Yang menggunakan akuntansi komersial itu rata-rata investor, kreditur, atau manajemen, sedangkan yang menggunakan akuntansi fiskal itu pemerintah dan pihak pajak atau dirjen pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait komponen laporan keuangan fiskal. Di sini ada 3 yang saya ingin jelaskan terkait komponen laporan keuangan fiskal. Yang pertama ini yaitu neraca fiskal, yang dimana laporan aset, kewajiban, dan ekuitas berdasarkan aturan pajak. Dan yang kedua yaitu perhitungan laba rugi fiskal, yang dimana perhitungan laba rugi fiskal itu menentukan laba rugi fiskal setelah koreksi fiskal. Dan yang terakhir ini yaitu kertas kerja rekonsiliasi dokumentasi perbedaan antara laporan komersial dan fiskal. Baik, untuk selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip laporan keuangan. Prinsip-prinsip laporan keuangan itu ada 6, yang dimana yang pertama itu ada cost principle, yaitu pendapatan persediaan berdasarkan harga perolehan. Di sini juga ada dijelaskan juga ada di pasal 10 ayat 6 Undang-Undang HPP tahun 2021. Dan yang kedua yaitu ada revenue principle, yaitu dimana objek pajak adalah penghasilan tambahan ekonomis. Di sini juga dijelaskan di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP tahun 2021. Dan yang ketiga adalah matching principle, yaitu dimana pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya. Juga dijelaskan ada di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang HPP tahun 2021. Dan yang keempat ada konsistensi prinsipal, yaitu dimana metode pembukuan harus konsisten. Dijelaskan juga ada di pasal 28 ayat 3 Undang-Undang HPP tahun 2021. Dan yang kelima yaitu disclose principle, yaitu dimana informasi wajib pajak harus lengkap dan benar. Di sini juga dijelaskan ada di pasal 14 Undang-Undang HPP tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu ada conservatism principle, yaitu dimana cadangan tertentu tidak boleh diperhitungkan. Di sini juga dijelaskan ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang HPP tahun 2021. Baik, untuk selanjutnya ini yaitu ada di laporan fokus laporan laba rugi. Di sini ada perbedaan antara dua laporan komersial dan laporan fiskal. Yang pertama saya akan menjelaskan laporan komersial. Laporan komersial itu yaitu menyajikan seluruh pendapatan dan beban untuk tujuan pelaporan umum, sedangkan fiskal itu yaitu fokusnya pada pelaporan penghasilan kena pajak, dan yang kedua itu koreksi terhadap pendapatan atau beban-beban yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan komersial dan fiskal dari segi penghasilan dan beban. Dari segi penghasilan komersial, diakui saat dihasilkan, artinya transaksi terjadi tidak peduli kapan uangnya diterima. Contoh, penjualan barang pada bulan Desember meskipun pembayaran dilakukan pada Januari tahun berikutnya. Yang kedua itu penghasilan pada fiskal, diakui saat diterima, yang artinya saat uangnya masuk ke kas perusahaan
Contoh, pembayaran dari penjualan pada Desember yang diterima pada Januari tahun berikutnya. Selanjutnya itu ada perbedaan dari sisi beban. Yang beban komersial mengacu pada prinsip akuntansi yang diakui, yaitu beban diakui saat terjadi tidak peduli kapan pembayaran dilakukan. Beban harus terkait dengan pendapatan. Contoh, biaya gaji karyawan diakui sebagai beban pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya itu dari sisi fiskal. Hanya beban tertentu yang diakui berdasarkan aturan pajak, yaitu beban harus memenuhi kriteria peraturan pajak. Beban harus didukung dengan bukti pembayaran. Contoh, biaya iklan diakui sebagai beban fiskal jika memenuhi syarat peraturan pajak. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dalam penyusunan laporan fiskal. Tantangan utama yaitu ada 3. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi ataupun SAK dengan standar perpajakan. Yang kedua, memastikan koreksi fiskal. Dan yang ketiga, risiko denda ataupun sanksi. Poin pertama itu perbedaan prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan, di mana perbedaan antara standar akuntansi keuangan atau SAK dengan peraturan perpajakan dapat menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan fiskal. Contohnya, pengakuan pendapatan dan beban berbeda antara SAK dan peraturan perpajakan. Selanjutnya, poin kedua, memastikan koreksi fiskal. Koreksi fiskal harus dilakukan dengan benar untuk memastikan laporan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. Kesalahan dalam koreksi fiskal dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan fiskal. Terus yang terakhir itu ada risiko denda ataupun sanksi. Kesalahan dalam laporan fiskal dapat menyebabkan denda atau sanksi dari otoritas perpajakan. Risiko ini dapat diminimalisirkan dengan memastikan laporan fiskal yang akurat dan sesuai dengan peraturan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama itu akuntansi komersial dan fiskal memiliki tujuan dan dasar yang berbeda. Yang kedua, pemahaman prinsip dan aturan fiskal penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir, rekonsiliasi dan koreksi fiskal membantu menghasilkan laporan pajak yang akurat dan efisien. Baik, terima kasih. Berikut adalah video presentasi kami terkait konsep dasar akuntansi komersial dan fiskal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.